Dengan sisa 3 juta rupiah aja, itu nggak cukup untuk bisa bertahan 3 bulan di Jakarta. Bener. Mulai dari nama aku dijelekan ke customer, sampai gibah masalah pesonaku ke customer. Wah, tough banget ya. Hai, welcome to Glints Indonesia YouTube channel. Gue Nugi. Gue Dian. Dan kembali lagi di segmen Curhat Karir, di mana kita akan bacain cerita karir dari Glints users. Abis itu kita akan kasih reaction, apakah kita relate atau nggak relate. Jadi kalau kamu pengen tahu ceritanya, ikutin terus ya. Nah, ini ada cerita dari Ayu Kusuma. Hai Ayu. Hai. Awalnya, aku bekerja di salah satu startup yang berfokus mendukung UMKM. Setelah hampir 1 tahun mengembangkan para mitra, aku tertarik untuk pindah ke Departemen HR sebagai People Development. Rasa antusiasmeku pun pecah ketika CEO memanggilku untuk mengisi kekosongan posisi tersebut. Tapi semangatku luntur begitu saja mengetahui kalau rekan-rekan kerja dan atasanku di HR kurang suka dengan keberadaanku. Posisiku tidak dianggap dan ini membuatku frustasi. Kemudian tiba-tiba aku terkena PHK. Wah, kasihan banget ya. Sejak saat itu aku merasa tidak percaya diri sama sekali. Walaupun sudah berusaha mengikuti pelatihan sana-sini, aku masih merasa tidak mampu. Hampir setiap hari aku overthinking, setiap tahapan rekrutmen yang kuikuti tidak ada yang menunjukkan aku diterima. Sementara itu, uang pesangon hanya cukup untuk 1 bulan. Aku mencoba meningkatkan rasa percaya diriku dengan update CV dan membuat portofolio. Aku membuat foto CV yang baru, deskripsi di CV aku perbarui sesuai dengan job desk dan posisi yang aku lamar, serta aku lampirkan judul-judul materi pelatihan yang kuikuti. Dari 150 lamaran, ada 50 yang berhasil lolos ke tahap interview. Nah, di sini kepercayaan diriku mulai naik. Ternyata update CV dan portofolioku berhasil. Hampir setiap selesai wawancara, aku juga selalu mengevaluasi apakah jawabanku sudah memuaskan. Bagus tuh. Akhirnya aku menerima 2 offering letter, salah satunya dari sebuah perusahaan Jepang. Wah, hebat-hebat. Aku lega dan bersyukur sekali aku bisa mulai bekerja lagi sebagai HR training, bidang yang memang aku sukai dan di tempat yang lebih kokoh. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya kasih react, relate atau nggak relate sama ceritanya Ayu tadi gitu ya. Ayo. Oke, di hitunganku 1, 2, 3. Nggak relate ke aku. Beda nih kita nih. Beda. Nah, kalau Dian sendiri boleh nggak di-share kenapa ceritanya Ayu relate? Pas pandemi kemarin di awal-awal aku juga kena layoff. Jadi aku tahu banget perasaan sedih yang kamu rasain kemarin itu kayak gimana. Layoff tuh bikin gue jadi ngerasa kayak gue tuh kurang gitu. Kayak gue jadi nge-reflect kayak apalagi sih yang belum gue lakuin buat company sampai company tuh mau layoff gue gitu. Padahal sebenarnya pada saat itu ya pandemi memang bisnis banyak banget hancur, apalagi di industri startup ya kan. Dan ketika gue memutuskan untuk mau kerja lagi, ini cara bangkitnya tuh mirip banget sama yang Ayu lakuin. Jadi emang ngecekin CV, terus juga pas interview juga diperhatikan juga caranya gimana. Pengen tahu dong kalau lo kenapa nggak relate? Ya kalau gue kenapa nggak relate, karena mungkin selama gue karir gitu ya, mungkin beruntungnya gue belum pernah ada di posisi yang seperti Ayu dan juga lo rasakan gitu ya. Gue belum pernah di PHK, tapi dari cerita lo, dari cerita Ayu gitu ya, gue ngerasa pasti berat banget ya untuk ngejalanin apalagi kalau mengalami gitu ya di PHK kayak gitu. Cuman dari apa yang kalian ceritakan, gue bisa ngebayangin betapa susahnya gitu ya kalau misalnya di PHK sampai ngerasa dirinya tuh nggak cukup gitu ya. Tapi good job both of you karena kalian bisa bangkit dengan cara yang luar biasa dan sekarang kalian udah ada di posisi kalian masing-masing gitu ya. Terima kasih. Cerita yang kedua ini dari Yudi Krisnandi. Hai Yudi. Hai Yudi. Katanya gini, setelah lulus SMA, saya bekerja sebagai cleaning service selama kurang lebih 6 tahun. Saya berkenalan dengan dunia programming melalui sebuah iklan coding bootcamp di tahun 2016. Iklannya menjanjikan menjadi programmer dalam kurun waktu 3 bulan dengan gaji minimal 10 juta. Wow. Sejak saat itu saya mulai fokus menabung untuk bisa join bootcamp tersebut dan mencicil sebuah laptop bekas. Awal tahun 2018 saya sudah diterima di program tersebut dan saya terbang ke Jakarta untuk mengikutinya. Jadi merantau nih ya dia. Sayangnya semua tidak berjalan seperti yang saya rencanakan. Ternyata saya perlu membayar DP 5 juta rupiah sementara modal saya tinggal sekitar 8 juta karena sudah saya gunakan untuk membeli tiket pesawat dan sewa kos. Dengan sisa 3 juta rupiah aja itu nggak cukup untuk bisa bertahan 3 bulan di Jakarta, bener.
Terpaksa saya tidak jadi mengikuti bootcamp tersebut dan memutuskan untuk mencari kerja di Jakarta. Saya bekerja sebagai penjaga kos selama kurang lebih 3 bulan sampai katanya datang keajaiban. Saya sedang menonton YouTube dan saya melihat sebuah video dengan thumbnail bertuliskan coding bootcamp gratis. Sesuai dengan thumbnailnya, ada coding bootcamp gratis yang diadakan di Yogyakarta. Jadi saya langsung daftar dan diterima. Saya mengambil kelas front end dan puji Tuhan bisa menjadi salah satu dari 5 lulusan terbaik di batch saya. Keren. Hebat banget. Sehari setelah kelulusan bootcamp, saya mendapatkan tawaran dari pihak bootcamp untuk intern sebagai front end developer dan tentu saja langsung menerima tawaran itu. Ayo Gi, kita react cerita yang tadi ya. Yes. Gue hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Nggak relate sama. Mungkin gue mau nanya ke lo dulu kali ya, lo kenapa nggak relate? Nah mungkin gue nggak relate sama ceritanya Yudi gitu ya. Cuman mungkin gue bisa relate ke temen gue sih kalau soal cerita ini gitu. Dimana dia punya mimpi untuk kerja di suatu bidang. Waktu itu bidangnya bidang e-sports. Dan akhirnya dia bekerja keras gitu ya di perusahaan sebelumnya. Sampai akhirnya dia beneran dapat nih opportunity bekerja di e-sports tersebut. Dan akhirnya dia masuk di salah satu tim e-sports terbesar juga di Indonesia. Nah kalau lu gimana? Kenapa nggak relate? Sebenarnya gue bingung sih relate apa nggak relate. Tapi sebenarnya gue nggak relate karena gue belum pernah ngerasain kerja merantau, ya kan? Jadi bener-bener ya udah gue kerja ada di kota ini, terus juga semuanya sudah direncanakan lah gitu kan. Walaupun mungkin jalannya belok-belok gitu ya. Tapi ada satu part yang gue ngerasain banget apa yang dirasain sama Yudi. Itu ketika dia mengalami challenge lah dalam kondisi finansialnya dia gitu. Jadi mungkin dia udah punya rencana, dia udah nyiapin, dia udah nabung, tapi ternyata realitanya tuh beda gitu. Aku mau appreciate dulu buat Yudi kali kita keren ya. Banget ya. Ada cerita perjalanan karirnya, mengejar mimpinya. Iya, betul banget gitu kan. Bayangin dari jadi cleaning service terus kayak belok nyampe lah dia ke tujuannya jadi front end developer. Keren banget nggak sih? Keren banget Yudi, kita appreciate. 2 jempol buat Yudi. Nah, ini cerita dari anonim gitu ya. Halo anonim, siapapun yang bercerita tentang ini ya. Nah, setelah lulus S1, aku diterima jadi manajemen trainee di sebuah perusahaan forwarder Jerman di Surabaya. Setelah 2 tahun muter divisi, aku harus menentukan divisi apa yang aku mau ambil. Awalnya aku mau di dokumen ekspor laut, tapi managing directorku bilang aku harus masuk tim sales. Aku bilang takut sama target. Beliau cuman bilang coba dulu, nanti saya pasti review kalau emang kamu belum ada customer. Dan beliau benar memantau tuh kalau ada kesulitan beliau akan bantu. Sampai akhirnya pecah telur dan dari situ aku mulai pede jualan. Namanya dunia kerja apalagi sales pasti banyak banget saling telikungnya. Dan aku sering banget ngalamin. Mulai dari nama aku dijelekan ke customer sampai gibah masalah pesonaku ke customer. Wah, tough banget ya. Aku taunya dari customerku. Caraku menghadapi itu semua gampang kok, gak usah ditanggepin. Aku cuma bilang kalau aku gak akan pernah jelekin perusahaan lain. Karena kita gak tahu kedepannya dia seperti apa. Dan masalah customer kebawa omongan atau gimana, itu kembali lagi ke customer. Aku selalu berusaha profesional dalam kerja, sampai aku sekarang punya beberapa customer yang loyal banget. Salah satu orang yang membuat aku seperti ini ya managing directorku tadi. Prestasi terbesar dalam karirku adalah aku bisa bertahan di tengah serangan-serangan omongan di luar yang gak enak. Aku percaya sama kemampuanku dan aku berusaha memberikan yang terbaik tanpa harus menjatuhkan orang lain apalagi merusak reputasi orang. Nah, sekarang kita mungkin react aja kali ya story dari si anonim ini. 1, 2, 3. Oke, sama. Nah, mungkin dari Dian dulu boleh gak sih diceritain kenapa relate? Gue pernah ngerasain si orang ini, mas atau mbak gitu ya, ketika kita lagi kerja satu tim, terus juga kita sudah melakukan yang terbaik, mungkin kita juga performanya bagus pada saat itu, tapi sayangnya sebagai sesama tim tuh ada yang mungkin gak suka sama kita, jadi kayak mau nikung, masuk dari belakang, bahkan sampai ada yang ngefitnah tuh, gue pernah ngerasain dulu. Dan awalnya juga sempet ngerasa kayak kenapa sih orang tuh kayak gitu sama gue gitu kan, cuman gue bersyukur waktu itu gue dikasih kesempatan untuk berpikir bahwa gue tuh bisa melakukan sesuatu yaitu tidak memperpedulikan orang lain dan fokus sama diri gue sendiri gitu. Jadi pada saat itu yang gue lakuin ya udah kayak terserah deh orang mau ngomong apa, toh itu nggak benar dan gue fokus aja untuk ngelakuin hal-hal yang terbaik gitu. Dan pada akhirnya pun
mereka-mereka yang harus menilai performa kita juga tahu gitu loh, ngelihat faktanya bahwa emang gue tuh perform pada saat itu dan nggak bener tuh semua yang diomongin. Kalau lo sendiri kenapa tuh relate? Nah kalau gue relate mungkin nggak di part tikung menelikungnya itu lah ya. Tapi sebenarnya lebih ke arah ada part ex manager gue gitu ya yang ngeyakinin gue bahwa gue bisa ngambil opportunity untuk waktu itu jadi naik lah jadi senior level dan megang tim gitu. Karena waktu di awal juga ada ketakutan gitu kalau anonim tadi kan cerita ketakutan untuk mulai di dunia baru gitu di dunia sales, ini ketakutan untuk menjadi supervisor tuh bisa nggak sih sebenarnya gitu, udah capable belum sih? Nah waktu itu disupport segala macam mentally dan juga banyak sharing juga sama dia, diawasin segala macam sampai akhirnya waktu itu bisnisnya berjalan baik lah kayak gitu. Jadi tepat dia disupport sama managing director, kalau aku waktu itu disupport sama ex manajerku gitu. Nah itu tadi 3 cerita dari user Gleans Indonesia yang udah kita bacain. Kamu boleh nih komen di bawah ini, apakah kamu relate atau nggak relate sama cerita yang udah tadi kita bacain. Atau mungkin kamu yang punya kisah unik atau inspiratif boleh juga disubmit lewat link yang ada di description box di bawah, atau bisa juga scan QR yang ada di sini. Siapa tahu nanti cerita kamu terpilih dan bisa ditayangin di video selanjutnya. Kamu juga bisa menangin hadiah menarik dari Gleans nih. Bener banget. Nah, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi kamu untuk Gleans Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk nonton video-video lainnya dari Gleans Indonesia. Buat kamu juga yang lagi nyari kerja, Gleans punya banyak lowongan pekerjaan loh. Jadi langsung aja download aplikasi Gleans di App Store or Play Store. Good luck on your career journey. See you next time. Bye. Bye.